Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Tuti Turyani, dalam pembelajaran daring otomatisasi tata kelola keuangan. Kali ini saya akan melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu KD 3.16 dengan kompetensi menerapkan pengoperasian aplikasi dana kas kecil. Nah, untuk bagian 2 ini akan saya sampaikan, yaitu bagaimana cara mengisi form laporan kas kecil dan form pengajuan dana kas kecil berikutnya. Nah, untuk form laporan kas kecil seperti ini, di mana dulu sudah saya sampaikan di pertemuan KD 15, saya tunjukkan dan saya jelaskan bagaimana cara mengisi. Sekarang kita aplikasikan soal ke dalam form ini. Judulnya kita tulis PT organisasi dulu, PT Intas Jati, kemudian laporan kas kecil sebagai intinya dan periodenya kapan. Kemudian kolom tanggal kita tulis tahun dulu 2020, bulannya Oktober, kemudian ini tanggal selama 1 periode. Nomor bukti ini diambil dari nomor urut dari bukti pengeluaran. Nah, untuk tanggal 1 belum ada nomor buktinya, tetapi ada keterangannya yang menunjukkan di soal adalah saldo bulan yang lalu. Berapa? 7.500.000 kita tulis di kolom penerimaan. Kemudian karena impresnya dulu adalah 30 juta, berarti ada pengisian kembali ya, sejumlah Rp22.500.000 masih di kolom penerimaan. Itu pada tanggal 1. Nah, kita lanjutkan untuk mengisi transaksi ke dalam laporan kas kecil ini. Transaksi tanggal 3 dengan nomor bukti 1, keterangannya membayar atau pembayaran langganan internet. Nah, ini merupakan pengeluaran, maka kita masukkan ke kolom pengeluaran, yaitu 400.000. Nah, kalau yang pengeluaran ini, maka kita akan mengalokasikan ke kolom beban-beban yang didebet. Ini ya, perkiraan yang didebet atau akun yang didebet. Ini kita buat beban ATK, beban transport, pantry, dan konsumsi adalah untuk yang sudah pasti masuk ke dalam beban ini. Sedangkan yang belum tidak masuk ke dalam beban 4 beban ini, maka kita masukkan ke dalam beban lain-lain. Nah, untuk pembayaran internet, maka tidak bisa masuk ATK, tidak bisa masuk transport, tidak bisa masuk pantry, tidak bisa masuk konsumsi. Maka kita masukkan ke kolom beban lain-lain. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, tanggal 5 dengan nomor bukti 2, ureanya perjalanan dinas pimpinan ke Jakarta, dananya Rp20 juta kita keluarkan. Ya. Nah, uang pengeluaran 20 juta ini kita alokasikan ke beban transport. Kita tulis Rp20 juta. Kemudian pengeluaran tanggal 10, nomor bukti 3, ureanya pembayaran jamuan makan siang tamu sebesar Rp200.000. Lah, kalau ini makan siang, jamuan makan, berarti tentang konsumsi, maka kita langsung dialokasikan ke beban konsumsi, Rp200.000. Nah, untuk transaksi berikutnya, tanggal 12, nomor bukti 4, pembelian soft drink dan kebutuhan pantry lainnya. Berapa? Di kolom pengeluaran kita masukkan ke sana Rp325.000. Kita alokasikan ke beban pantry. Ya, bukan beban konsumsi, karena beban pantry dibentuk sendiri, khusus beban pantry. Kemudian untuk mengisi transaksi-transaksi yang berikutnya, caranya seperti itu, sampai di tanggal terakhir pada periode saat itu.
Mudah bukan? Mudah ya? Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui adalah pada transaksi tanggal 25 ini, jika ada kejadian seperti ini. Pengembalian sisa perjalanan dinas pimpinan. Kalau pengembalian sisa, berarti dia pernah melakukan perjalanan. Lah kapan? Ini tanggal 5 ini melakukan perjalanan. Sisanya dikembalikan ke kita atau ke pemegang kas kecil. Lah pemegang kas kecil otomatis menerima duit dari pimpinan. Berapa? Rp2.500.000. Ini tidak masuk ke kolom penerimaan, tetapi tetap masuk dalam kolom pengeluaran. Ya, tetapi kita tulis dalam kurung. Nah, kalau kita buat program Excel, angkanya di dalam kurung, maka nanti saat penjumlahan dengan rumus zoom, maka nanti akan mengurangkan jumlah secara keseluruhan. Ya, nah alokasinya kemana? Rp2.500.000 ini. Ya, kita tulis ke alokasi beban transport, juga di dalam kurung. Nah ini nanti akan mengurangi jumlah 20 juta ini. Sehingga jumlahnya pada akhir periode sejumlah sudah dikurangi. Nah, langkah berikutnya dalam pengerjaan ini adalah menjumlah tiap-tiap kolom. Tiap kolom kita jumlah. Nah, pengeluaran jumlahnya adalah sejumlah impres. Jumlah impres. Kolom penerimaan ya. Untuk kolom pengeluaran sejumlah ini kita jumlah dan tiap kolom kita jumlah. Jumlah tiap kolom akun yang di debit ini kalau di total jumlahnya harus sama dengan kolom pengeluaran. Gitu ya. Harus sama. Nah, sekarang kita menghitung langkah berikutnya saldo untuk kas kecil. Karena sudah akhir periode, kita tentukan saldonya. Saldonya dengan cara menghitung jumlah penerimaan atau impres, kita kurangi jumlah pengeluaran atau uang yang dibelanjakan. Berapa ketemunya? Ketemunya ini, Rp10.040.000. Ya, nah terus kita harus mengisi dana kas kecil berikutnya berapa? Kita untuk minta dana yang akan datang. Karena metodenya impres, berarti kita minta sejumlah uang yang sudah dibelanjakan. Ya, kita sudah membelanjakan berapa? Kita lihat kolom pengeluaran ini. Rp19.960.000. Nah, itulah kita tulis di sini ya, Rp19.960.000 sebagai ukuran untuk menentukan kas kecil bulan berikutnya. Karena metodenya impres. Jelas ya? Oke. Selanjutnya kita buat tanggalnya di akhir bulan itu. Kemudian siapa yang bertanggung jawab membuat? Anda di sini yang membuat, tulis nama Anda dan jabatannya. Jangan lupa Anda bertanda tangan di tempatnya. Dan laporan ini harus disetujui atasan Anda. Atasan Anda siapa? Dalam soal ini adalah Ibu Endarti SEMM. Jabatannya Kabag Pemasaran, dan jangan lupa untuk meminta tanda tangan. Nah, kalau kita sudah selesai membuat laporan kas kecil ini, maka kita tinggal melakukan pengisian form yang terakhir, yaitu form pengajuan dana kas kecil. Formnya seperti ini, dulu sudah saya tunjukkan, saya terangkan cara pengisian, langsung kita aplikasikan. Di sini ada dana untuk bagian. Anda bekerja di mana? Bagian apa? Bagian staf pemasaran, maka kita tulis pemasaran. Nah, untuk periode kapan Anda meminta pengajuan ini? Karena tadi laporannya adalah bulan Oktober, berarti kita untuk minta bulan November 2020. Nah, dana awal kas kecil. Dana awal kas kecil ini dana impresnya berapa?
impresnya adalah awal sekali dulu impresnya 30 juta. Kita tulis 30 juta dan saldonya 10 juta 40.000 rupiah. Dari mana 10 juta 40.000 rupiah ini? Dari laporan kas kecil ini. Nah, ini kita hitung dari ambil di sini, kita mengambil ini. Mengambil 10 juta 40.000 rupiah. Nah, berikutnya untuk pengajuan dana kas kecil, kita mencantumkan atau menulis ya beban-beban yang ada yang sudah ditentukan dalam kas kecil itu, kita tulis, kita rekap di sini. Nah, ini kita ambil dari tiap kolom yang ada di laporan kas kecil ini. Nah, ini beban ATK sekian, transport, pantry, dan beban lain-lain sekian. Nah, kita ambil dan kita tulis di sini. Terus jumlahnya berapa? Jumlahnya 19.960.000 rupiah. Dan ini dijumlah dengan saldo. Ya, dengan saldo ini maka jumlahnya 30 juta. Mudeng ya? Oke. Berikutnya yang terakhir di sini dibuat siapa? Nama Anda dan jabatan Anda, staf pemasaran, kapan? Pada akhir bulan. Ya. Kemudian disetujui oleh siapa? Disetujui, yang menyetujui adalah kepala bagian keuangan. Nah, mengapa kepala bagian keuangan? Yang memberi uang Anda siapa kemarin yang memberi cek atau voucher? Bendahara, ya. Nah, bendahara tidak menyetujui. Bendahara hanya bertugas memberikan kepada Anda, tetapi yang menyetujui berapa uang yang Anda minta adalah kabag keuangannya. Ini atasan bendahara. Oke. Nah, namanya siapa? Namanya Samudra L. Ada L ini, L itu siapa? Samudra luas gitu ya. Nah, kapan? Pada tanggal 30 Oktober atau akhir bulan sama dengan akhir bulan ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengisian form laporan kas kecil dan form pengajuan dana kas kecil untuk bulan berikutnya. Saya harap Anda sudah jelas dan bermanfaat untuk pembelajaran Anda. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.